siap-siap, harga Pertalite dan bahan pokok di rumah bisa meroket tajam. Saat ini, dunia lagi diambang kiamat ekonomi. Dan yang paling bikin khawatir, kapal-kapal kebanggaan kita milik Pertamina ikut terjebak di pusaran perang. Ini bukan lagi sekedar berita dari luar negeri yang bisa kita cuekin. Ini adalah fakta di lapangan. Jalur laut paling vital di dunia resmi ditutup. Sebuah blokade total yang bisa melumpuhkan segalanya. Dan dampaknya udah kelihatan jelas. Lebih dari 200 kapal tanker minyak raksasa sekarang cuma bisa diam, terdampar di lautan, nggak bisa kemana-mana. Pasokan energi buat seluruh dunia praktis berhenti total. Oke, mari kita bedah satu persatu. Bagian pertama, dunia diambang krisis. Semua ini berawal dari aksi balasan Iran dalam konflik yang terus memanas. Mereka melakukan satu langkah drastis, memblokade Selat Hormuz, sebuah manuver yang mengancam meruntuhkan ekonomi global. Sekarang pertanyaannya, kok bisa satu jalur air yang sempit ini menyandara seluruh dunia? Nah, Selat Hormuz ini ibarat satu-satunya jalan tol untuk minyak dunia. Kalau ditutup, ya udah, selesai. Ada seorang ahli yang bilang begini, ini adalah senjata pamungkas Iran. Kalau mereka menutupnya, dunia akan runtuh. Dan kutipan ini, jujur aja, merangkum semuanya dengan sempurna. Nah, disinilah letak kartu as Iran. Secara hukum internasional dan geografis, Iran punya kendali penuh atas Selat Hormuz. Gampangnya, selat ini tuh ada di teras depan rumah mereka. Jadi, merekalah yang pegang remote-nya. Coba dia lihat perbandingan ini biar lebih kebayang. Beda banget sama selat-selat di Indonesia. Hormuz itu sempit, dalam, dan praktis cuma punya satu gerbang yang dikendalikan satu negara. Iran, gampang banget diblokade. Beda jauh sama Selat Malaka atau Sunda yang lebar dan dikelola banyak negara. Inilah kenapa manuver Iran ini jadi sangat mematikan. Terus siapa aja yang terjebak? Wah, ini bukan negara kaleng-kaleng. Produsen minyak terbesar dunia. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Irak, semuanya kena skakmat. Semua ekspor minyak mereka harus lewat satu titik itu. Dan sekarang titik itu ditutup. Coba bayangin, keran minyak dunia baru aja dimatiin paksa. Oke, dari krisis global, sekarang kita tarik ceritanya ke halaman rumah kita sendiri. Karena ini bukan lagi soal negara lain, ini udah jadi soal kita. Soal Indonesia. Dan iya, inilah kenyataan pahitnya. Laporan dari lapangan mengkonfirmasi, kapal tanker milik Pertamina, aset energi nasional kita, termasuk di antara ratusan kapal yang kini terperangkap di dalam Teluk Persia. Terus, efeknya buat kita semua di rumah apa? Jelas banget. Siap-siap harga BBM berpotensi naik gila-gilaan, biaya logistik membengkak yang bikin harga barang impor makin mahal, dan yang paling parah, ancaman gangguan pasokan energi yang serius. Nah, di tengah kekacauan ini, semua mata tertuju pada pemerintah. Jadi gimana nih langkah diplomasi kita di panggung dunia? Apa kita bisa berbuat sesuatu? Ini pertanyaan paling krusial sekarang. Apakah jalur negosiasi dan diplomasi bisa membebaskan aset nasional kita yang terjebak di sana? Tapi menurut analisis seorang ahli yang kami rujuk, jawabannya sangat pesimis. Dia bahkan bilang, negosiasi itu akan sia-sia. Wow, sebuah pernyataan yang tajam dan jujur aja sangat mengkhawatirkan. Loh, kok bisa gitu? Nah, analisisnya menunjuk ke beberapa alasan. Pertama, Iran diduga udah nggak percaya lagi kalau Indonesia ini pihak yang netral. Respons kita dianggap lambat dan lemah, kalah cepat dibanding Malaysia. Sementara itu, Tiongkok yang terang-terangan dukung Iran justru dapat akses khusus. Ujung-ujungnya cuma satu kata, kepercayaan. Dalam konflik sebesar ini, seorang penengah itu harus dipercaya penuh sama kedua belah pihak. Dan menurut analisis ini, kepercayaan dari pihak Iran ke Indonesia itu sudah hilang. Jadi kalau pintu diplomasi sudah dianggap tertutup, terus apa pilihan yang tersisa? Dunia, termasuk kita, sekarang dihadapkan pada alternatif yang sama-sama suramnya. Satu-satunya jalan keluar yang tersisa itu gila. Kapal-kapal ini harus memutar lewat rute yang super jauh, mengitari seluruh benua Afrika. Sebuah perjalanan yang nambah waktu tempuh berminggu-minggu dan biayanya, wah, jangan ditanya. Lihat aja grafiknya ini. Perbedaan biaya antara rute normal lewat Hormuz dengan rute alternatif ini bukan lagi soal efisiensi. Bedanya udah kayak langit dan bumi. Biaya logistiknya meroket tajam. Tapi masalahnya bukan cuma biaya loh. Rute alternatif yang mahal ini juga penuh bahaya baru.
Ada risiko perompakan di sekitar Teluk Aden, ada ancaman serangan Houthi di Laut Merah, dan premi asuransinya melonjak gila-gilaan. Bahkan beberapa perusahaan asuransi sekarang terang-terangan nolak buat menanggung risiko perjalanan ini. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat sulit. Di tengah pertarungan para raksasa global ini, Indonesia harus memprioritaskan yang mana? Mengamankan kepentingan ekonomi kita, perut kita, dengan segala cara, atau mempertahankan harga diri dan prinsip diplomasi bebas aktif kita di panggung dunia? Nggak ada jawaban yang gampang, dan apapun pilihannya, dampaknya bakal kita rasakan bersama.